السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dulu kita sudah pernah memulai pembacaan hadis dari kitab apa Pak? Arba'in ya? Ya, kitab Arba'in. Rasanya baru hadis pertama yang kita bahas, betul tidak? Jadi insya Allah kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Hadis Arba'in ini sangat populer karena kepopuleran pengarangnya juga. Ini ada kacamata siapa ya? Kacamata siapa yang jatuh ini? Nanti takutnya keinjek Pak. Karena kemasyhuran penulisnya yaitu Imam Nawawi. Ya, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Lintas mazhab. Karena Imam Nawawi ini bagaimana Pak ya? Punya kekhususan nih. Walaupun secara fikih beliau afiliasinya ke mazhab Syafi'i, tetapi tidak ada dari pendapatnya itu yang sifatnya menunjukkan, mohon maaf kalau bahasa kita sekarang, kefanatikan mazhab, itu tidak ada. Jadi tetap beliau itu mengacu kepada Quran dan hadis, walaupun formalitasnya dia dikenal sebagai seorang imam mazhab dalam Syafi'i. Nah, kekhususan beliau juga kematangannya dalam hadis. Nah, ini dia nih. Karena bidang-bidang ilmu ini kan macam-macam ini Pak. Ada tafsir, ada hadis, ada fikih. Walaupun beliau dikenal sebagai imam dalam hal fikih, tetapi juga beliau adalah imam dalam bidang hadis. Ini yang membuat beliau itu lebih artinya khusus dari banyak yang lain-lain. Imam-imam yang lain itu banyak, tetapi yang menguasai hadis itu tidak semua ahli fikih. Akan tetapi beliau ini menggabungkan dua keimaman. Keimaman bukan sekedar tahu, ya, bukan sekedar tahu hadis, tapi imam dalam bidang hadis. Itulah terbukti karangan-karangan beliau dalam bidang hadis, di antaranya mensyarahkan Sahih Muslim. Bayangkan Bapak itu ya, mensyarahkan hadis, kitab hadis Sahih Muslim. Kan kitab hadis ini ada Bukhari, ada Muslim, kan begitu kan? Nah, yang mensyarahkan kitab Sahih Muslim itu adalah Imam Nawawi. Jadi beliau yang betul-betul imam dalam bidang hadis. Adapun dalam bidang fikih ya sudah tidak perlu dibahas lagi, karena memang beliau itu adalah seorang imam, seorang faqih, seorang mujtahid. Tidak jarang beliau dalam memilih suatu pendapat fikih, beliau meninggalkan mazhab Syafi'i, walaupun itu sebagai mazhabnya, beliau memilih yang sesuai dengan hadis Nabi. Begitu. Karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri Pak ya, bahwa antara fikih dengan hadis itu, walaupun fikih itu sumbernya hadis, tetapi fikih ini kan sudah kepada pemahaman terhadap suatu hadis. Nah, tetapi Imam An-Nawawi dalam beberapa hal meninggalkan pendapat mazhabnya dan mengacu kepada hadis. Artinya zahir hadis itu. Nah, secara letterlik hadis itu yang diikutinya. Nah, inilah yang membuat ya umat Islam secara umum begitu meminati karya-karya Imam Nawawi. Kemudian ya uniknya sampai meninggal beliau ini belum nikah Pak. Ya, sampai meninggal, dan usianya meninggal relatif muda. Ya, relatif muda. Jadi
juga para ulama berkomentar, apa yang membuat karangan Imam Nawawi ini lintas mazhab. Semua mazhab merujuk ke kitabnya. Apa yang membuat? Kata komentar sebagian ulama, karena keikhlasannya. Keikhlasannya. Jadi dalam menerangkan suatu hal yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, bukan mau umpamanya membela mazhab ya, yang sejenisnya lah, yang sifatnya di situ ada hal-hal yang sifatnya lebih kepada apa namanya ya, pembelaan, tetapi Imam Nawawi tidak melakukan itu. Ikhlas, jadi apa adanya aja gitu. Jadi apa adanya saja. Nah, hadis yang pertama dulu sudah kita baca mengenai niat, kan begitu ya Pak ya? Sudah panjang lebar kita membahas tentang niat itu. Kemudian hadis yang kedua ini menyangkut definisi Islam, iman, dan ihsan. Jadi 3 istilah yang setiap muslim ya rata-rata tahulah, bahwa ada 3 istilah: Islam, iman, dan ihsan. Mudah-mudahan ini belum saya baca. Kalau nanti saya baca sudah, lalu Bapak berkomentar aja ini bahwa sudah gitu. Bainama, kata ini sumbernya siapa? Dari Umar bin Khattab. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi idh tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Ketika kami duduk-duduk di samping Nabi, gitu. Artinya sahabat duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari tiba-tiba muncul, artinya tiba-tiba muncul itu enggak diketahui dari mana arahnya, tiba-tiba saja datang gitu, hadir seorang lelaki yang punya perawakan, pakaiannya putih seputih-putihnya, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam sehitam-hitamnya, la yura alaihi atharus safar, sama sekali enggak kelihatan bahwa orang ini menempuh perjalanan. Apa yang terbayang oleh Bapak? Kalau orang dulu di wilayah gurun itu datang, tentu bekas perjalanan jauh kan akan kelihatan. Rambutnya, mana ada kendaraan ber-AC. Ya. Jadi ya onta. Ya. Perjalanan jauh onta, perjalanan dekat kuda sama keledai. Semuanya itu berhadapan dengan debu. Jadi sudah hampir dipastikan orang kalau datang akan kelihatan ya rambutnya seperti apa, berdebu, pakaiannya seperti apa, ya. Tetapi ini kok tiba-tiba pakaiannya putih, ya seperti orang baru keluar dari ya kamar mandi gitu ya. Baru sisiran, pakaiannya baru seperti baru dipakai. Tidak ada kelihatan sama sekali bekas perjalanan. Nah, ditambah lagi yang uniknya, wala ya'rifuhu minna ahad. Tak ada seorang di antara kami yang duduk-duduk itu mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga begitu dia masuk ke majelis itu, dia pun duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, beliau menempelkan lututnya ke lutut Nabi, ya. Jadi duduk betul-betul menempel duduk lutut beliau ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dia menaruh 2 tangannya di atas 2 pahanya, artinya pahanya sendiri, ya, bukan dia menaruh tangannya di atas paha Nabi, tidak ya. Qala, sambil mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Nah,
Lalu Nabi pun menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah pun menjelaskan, karena yang ditanya tadi apa itu Islam, kasih tahu aku apa itu Islam. Beliau menjelaskan definisi Islam, rukun Islam. Nah, gitu. Islam itu adalah engkau bersaksi. Nah, lihat ya, bersaksi. Gak boleh dalam hati. Yang namanya bersaksi itu dengan apa, Pak? Lisan. Jadi kalau ada umpamanya tafsiran ketika Abu Thalib didatangi oleh Rasulullah, di mana Abu Thalib ini lagi sakaratul maut, mau meninggal, Pak. Nabi mengajak beliau masuk Islam, wahai pamanku. Ayo ucapkan syahadat. Ya. Sampai ruhnya keluar dia tidak bersyahadat. Nah, pembela-pembela Abu Thalib, nah ini yang mau saya ingin jelaskan ke Bapak. Pembela-pembela Abu Thalib sering memberikan jawaban, memang Abu Thalib tidak mengucapkan lisan, tetapi mungkin dalam hati itu tidak terima. Ya, pembela-pembela Abu Thalib ini sering beralasan bahwa betul tidak secara lisan, tapi dalam hatinya. Dari mana kamu tahu dia mengucapkan dalam hati? Sekiranya. Ya. Karena yang jadi ukuran itu adalah apa yang keluar dari lisan. Nah, jadi ini membantah anggapan para pembela Abu Thalib ini, ya, yang berhusnuzon secara berlebihan. Padahal aslinya apa? Dia tidak mengucapkan apa-apa. Nah, oleh karenanya beberapa hadis datang dari Nabi bahwa Abu Thalib ini akan mengalami siksa neraka, walaupun siksa nerakanya paling ringan. Bisa dipahami ya Pak ya? Karena dulu pembelaannya kepada Rasul, kegembiraannya dengan lahirnya Nabi sebagai keponakannya, lalu ditaruhlah dia di neraka paling ringan. Seperti apa siksaannya? Ada AC-nya. Bara neraka ditaruh di kakinya, otaknya mendidih. Itulah yang paling ringan dari azab jahannam itu. Itulah yang akan dialaminya nanti di yaumul qiyamah. Ya. Karena Nabi sudah berusaha ingin mengislamkan dia, sementara di samping Abu Thalib ini tokoh kafir Abu Jahal, ya, yang senantiasa menghalangi. Nabi mengatakan, wahai pamanku, tolong ucapkan satu kata, satu kalimat, ya, itu maksud syahadat itu, yang nanti di hari kiamat aku bisa menghadap Allah membawa alasan ini bahwa engkau telah bersyahadat. Tetapi itu dia tidak lakukan karena di sebelahnya ada tokoh musyrik yang menghalangi. Wahai Abu Thalib, meninggallah dalam keyakinan nenek moyang. Ya. Jadi kesimpulannya Abu Thalib mati dalam keadaan apa, Pak? Iya, musyrik. Baik. Jadi kembali ke hadis Arba'in, bahwa Rasulullah mengatakan Islam itu engkau bersyahadat, menyaksikan dengan lisan. Ya, kalau bisu, ya, bisa mungkin dengan tulisan. Ya. Bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang pertama. Engkau tegakkan salat, engkau bayar zakat,
engkau puasakan Ramadan, engkau haji, menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk berjalan. Nah, jadi yang disebutkan Nabi di sini ini adalah rukun Islam yang 5. Ya. Jadi dari sini juga kita bisa paham bahwa jawaban itu memang tidak perlu bertele-tele. Ya, langsung kemana? Ke inti persoalan. Dia nanya Islam, jelaskan Islam secara ringkas, intinya, fondasinya. Nah, itulah rukun Islam yang 5. Walaupun memang penjabaran dari rukun Islam yang 5 ini kan panjang ya Pak ya. Nah, tapi itu kan tidak dibutuhkan pada saat itu. Itu pun pembahasannya mungkin nanti bagaimana menjelaskan syahadat. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadatul tauhid dan syahadatul risalah. Nah, itu dia. Jadi la ilaha illallah itu adalah syahadatul tauhid, artinya kesaksian akan keesaan Allah Ta'ala. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Jadi secara struktur bahasa, la ilaha, ilaha itu Pak, secara bahasanya itu sifatnya itu umum, tidak ada Tuhan apapun. Nah, gitu. Nah. Kemudian illallah, kecuali Allah, itu bahasanya dalam bahasa Arab namanya ma'rifah. Kalau ilaha tadi nakirah umum. Kenapa di situ ilaha dalam bentuk umum, Allah khusus tunggal? Karena semua jenis Tuhan itu dinafikan. Nah, gitu. Ya. Kalau umpamanya kita merujuk ke penjelasan-penjelasan para ulama tauhid, la itu nafiyatul lil jins, itu bahasa Arabnya, menafikan atas segala jenis. Kalau sudah la, tidak, menafikan dari seluruh jenis. Lalu ilaha itu apa? Mamfi. La artinya menafikan. Menafikan itu apa artinya? Menihilkan, menolkan. Ilaha mamfi, yang dinafikan. Tidak ada Tuhan dalam bentuk apapun. Nah, gitu. Illa, kecuali. Ini namanya dalam bahasa Arab itu isbat. Ya. Jadi la, ada dua kata di sini yang perlu diperhatikan, la dan illa. Begitu ya? La dan illa. La menafikan, tidak mengakui. Illa menetapkan, isbat, menetapkan satu-satunya. Nah, Allah musbat. Saya ulangi ya, la itu nafiyah, menafikan segala jenis. Ilaha mamfi, mamfi itu yang dinafikan, yang dinihilkan. Illa, kecuali, penetapan satu-satunya. Allah musbat, yang ditetapkan. Jadi tidak ada segala jenis Tuhan, melainkan hanya apa? Allah. Ini pembahasan tauhidnya begitu. Jadi ilaha di sini ma'bud, yang disembah, yang diibadati. Ya. Ini terkait nanti dengan apa? Dengan uluhiyah. Ilaha, uluhiyah. Tidak ada yang dipertuhan, tidak ada yang disembah. Ma'bud, atau begitu juga diibadati. Tidak ada, semuanya itu tidak ada kecuali illa Allah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya syahadatul risalah. Kalau tadi la ilaha illallah itu syahadatul tauhid, maka Muhammadur Rasulullah namanya syahadatul risalah. Dari kata Rasul.
syahadat kerasulan dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kerasulan Nabi Muhammad itu tidak bisa dipisah dari ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau sekiranya ada orang, saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi dia tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, diterimakah? Tidak. Tetap dia dianggap kafir. Tetap dianggap apa Pak? Kafir. Contohnya siapa? Kan ada sebahagian orang ya masih mengakui Tuhan, tetapi kata dia, oh kalau soal Nabi ya, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah ya. Kata mereka ini apa? Betul bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan, tetapi mereka tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad. Khususnya pengikut-pengikut siapa Pak? Isa ya, pengikut-pengikut Isa yang mungkin mereka menolak konsep tiga Tuhan itu ya. Mereka memang mengakui, ada sebagian di antara mereka yang mengatakan ya memang Tuhan itu satu, kami tidak ikut-ikutan itu dengan penuhanan tiga itu ya. Tetapi mereka tidak mengakui kerasulan Muhammad, maka dia tetap statusnya sebagai apa? Kafir. Ini dia. Jadi la ilaha illallah itu adalah syahadatul tauhid, Muhammad Rasulullah itu adalah syahadatul risalah, kesaksian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa tuqimas shalah. Engkau tegakkan salat. Sudah barang tentu salat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu 5. Itulah yang kita ketahui. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, engkau bayar zakat. Ini artinya pokok Islam itu inilah dia. Baru mungkin kita sebut apa ya? Persyaratan menjadi anggota. Ya, kalau organisasi persyaratan menjadi anggota. Tetapi setelah menjadi anggota ada aturan lain enggak? Ada aturan lain enggak? Banyak. Ini yang 5 ini hanya mengesahkan keanggotaan kamu saja. Gitu. Jadi jangan dianggap oh saya maunya itu saja. Ya memang enggak bisa. Karena kalau seorang sudah masuk ke dalam sebuah wadah, lembaga, tentu di dalam wadah itu ada aturan-aturan lain. Terus yang 5 tadi itu apa? Syarat keanggotaan saja. Kalau kamu tidak terima syarat keanggotaan itu, ya berarti kamu berada di luar, kan gitu kan? Ini supaya mudah Pak. Ini ilustrasi ini hanya untuk memudahkan saja. Supaya kita tidak bingung, ada rukun Islam, nanti ada lagi kewajiban ini, ada kewajiban. Memang begitu. Jadi rukun Islam itu hanya sebatas keanggotaan. Anda mengakui yang 5 ini, Anda berhak untuk disebut sebagai muslim. Tetapi kewajiban hanya itu? Tidak. InsyaAllah bisa dipahami ya. Kita ingin menyederhanakan supaya orang mudah memahaminya. Nah, apalagi yang pokok-pokok ini? Tadi zakat. Sudah barang tentu kita tahu bahwa zakat ini juga ada detail-detailnya. Apa yang harus dizakati, berapa batas minimumnya, kan begitu? Berapa kali? Ini semuanya penjelasannya rinci. Lalu setelah itu apa? Wa tasuma Ramadan. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakannya. Ya. Lalu bagaimana penjelasan tentang Ramadan ini? Itu di tempat lain. Mulai kapan, berakhirnya kapan, ya, itu semuanya ada rinciannya. Di mana kemarin ini kita sempat sedikit ada apa namanya ya? Soal awal dan akhir Ramadan, ya Pak ya.
Oke, itu kita anggap saja itu perbedaan soal khilafiyah. Kita tidak usah terlalu membesar-besarkan itu sehingga bisa meretakkan hati yang sudah bersatu. Nah, gara-gara soal itu jangan kita besar-besarkan bahwa perbedaan itu memang ada, ya. Nah, kita mau mengikuti yang mana keyakinan kita. Tetapi kalau berbeda dengan keyakinan orang banyak, jangan atraktif. Ya, bisa pahami ya? Jangan atraktif. Oh, saya puasa hari ini, kalian tidak, ya terserah kalian. Saya merasain saya yang benar. Nah, jangan begitu. Boleh Anda mengikuti keyakinan. Keyakinan saya yang benar puasa itu, umpamanya katakan saja Rabu. Tetapi Anda tidak perlu atraktif di depan orang. Karena orang banyak puasanya Kamis, gitu. Karena kalau kita sudah ya meledak-ledak ini nanti ya banyak efeknya, itu banyak, kan gitu ya. Nah, begitu juga dengan hari raya. Ya, saya meyakini hari raya itu Jumat. Umumnya orang meyakini Sabtu. Ya udah, kalaupun saya berhari raya Jumat, tidak perlu di depan orang yang berpuasa makan seenaknya. Ya, tidak perlu. Bahkan kalau perlu ya kamu sembunyi aja, supaya tidak itu dia menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Bisa dipahami ini ya Pak ya? Karena persaudaraan itu harus dijaga betul. Ya, perpecahan itu diusahakan untuk diminimalisir. Ya. Kemudian watahujjal bait, haji ke Baitullah. Nah, kewajiban haji ini ada ketentuannya. Kalau engkau mampu berjalan ke sana, ini istata'ta. Nah, ini dia ya. Satu-satunya kewajiban yang ada pembatasannya itu haji. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa untuk pergi haji itu perlu apa? Ya, kesiapan, kesehatan, biaya, dana, ya, transportasi. Jadi Nabi dan Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran mengatakan tetap kalau udah bicara haji itu, in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu berjalan ke sana. Lalu begitu mendengar jawaban Nabi, sahabat kan di situ tadi ceritanya nih, dan yang di depan Nabi orang yang bertanya, laki-laki yang pakai baju putih tadi. Setelah Nabi memberikan jawaban itu, orang tadi berkomentar, Anda benar. Padahal dia bertanya. Lalu dia bilang apa? Shadaqta, Anda benar. Nah, kata Umar yang menjadi perawi hadis ini, fa'ajibna lahu, kami jadi heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya lalu dia membenarkan. Jadi mulai timbul apa Pak? Mulai timbul apa? Iya, penasaran. Ini orang bertanya. Biasanya kalau orang bertanya kalau dikasih tahu ya udah, gitu kan? Tapi komentarnya shadaqta, engkau benar. Ini bertanya karena apa ini? Kemudian selesaikah pertanyaan? Tidak. Muncul pertanyaan kedua. Fa akhbirni 'anil iman. Tolong beritahu aku tentang iman. Nah, lihat nih. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini yang dikatakan dengan rukun iman. Dan rukun iman ini 6, jangan dikurangi. Ya, jangan dikurangi. Engkau beriman. Iman itu apa artinya? Keyakinan yang mantap, yang tidak akan bergeser dengan apapun. Itu dikatakan iman itu. Kalau siang beriman, malam goyang, itu enggak iman. Tetapi iman ini diapain pun tidak akan berubah.
Kepada siapa? Yang pertama kepada Allah. Selanjutnya malaikat. Nah, jadi lagi-lagi yang disebut di sini fondasinya saja, Pak. Fondasi keimanan itu beriman kepada 6 hal ini. Beriman kepada malaikat. Ada yang namanya malaikat. Jadi nggak boleh kamu mengingkari, oh saya tidak mau beriman kepada malaikat. Saya mau beriman kepada Allah. Rukun imanmu ya tidak sah. Karena semua yang disebut di situ adalah yang utama. Kemudian beriman kepada kitab. Nah, ini barangkali yang perlu kita, karena di sini disebut kitab-kitabnya. Jadi bukan satu kan? Nah, kalau dalam penjelasan hadis memang betul bahwa yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Dan semua kita tahu, itulah dikatakan Taurat untuk Musa, Zabur untuk Daud, kemudian Injil untuk Isa. Di luar itu ada nggak lagi? Ada namanya suhuf, lembaran. Nah, suhuf itu ada untuk Nabi Ibrahim, ada untuk Musa. Jadi Musa ini dapat dua, dapat suhuf, dapat kitab. Gitu. Dapat lembaran suhuf Ibrahim wa Musa, kan sering kita dengar dalam Al-Quran. Surah Sabbih Isma itu suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf yang diberikan kepada Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian ada lagi Taurat, kitab diberikan kepada Musa. Nah, kita beriman kepada semua itu. Dalam arti kata apa, Pak? Beriman di sini yakin seyakin-yakinnya memang Allah menurunkan kitab itu. Tetapi bagaimana? Apakah kita sampai sekarang harus beriman isinya kitab-kitab itu? Tidak. Detail-detailnya tidak. Karena semua itu sudah berubah dan sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi keimanan kita itu sifatnya global aja. Tetapi keimanan kepada Al-Quran tidak boleh global. Ayat per ayat. Ya? Keimanan kepada kitab-kitab yang terdahulu itu keimanan yang global. Anda percaya bahwa Allah menurunkan kitab kepada siapa? Iya. Ya, Musa, Daud dan Isa. Nah, tetapi apakah ada keharusan untuk beriman kepada ayat-ayat yang ada dalam kitab itu satu persatu? Tidak. Yang ada keharusan beriman kepada ayat-ayat itu satu persatu itu adalah Al-Quran. Siapa yang mengingkari satu ayat dari Al-Quran oleh para ulama dihukumi apa, Pak? Kafir. Ya. Nah, ini tidak bisa dibantah ini. Satu ayat saja kamu ragu, itu sudah bisa mengeluarkan kamu dari keimanan. Itu Al-Quran. Kemudian rusulihi, rasul-rasulnya. Nah, sebagaimana kita beriman kepada kitab, jadi duluan kitab baru rasul penyebutannya, Pak. Jadi bukan rasul dulu baru kitab ya. Nah, kitab dulu baru rasul-rasulnya. Nah, kita beriman bahwa Allah mengirim rasul-rasul ke umat manusia sepanjang sejarah. Begitu. Ini untuk apa? Kehadiran rasul-rasul ini mengajak mereka untuk bertauhid. Tidak ada suatu komunitas manusia dalam sejarah yang tidak ada rasulnya. Nah, gitu. Nah, kemudian wal yaumil akhir. Hari akhir. Ada yang ingin saya jelaskan bahwa mungkin saja ada pertanyaan. Loh, kok di dalam Al-Quran yang 6 ini tidak disebut secara keseluruhan? Nah, ya, hati-hati, Pak. Penyebutan yang 6 itu tidak secara keseluruhan. Kadang-kadang disebut hanya 2, Pak. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu tidak merubah. Bukan berarti saya hanya percaya 2 aja kepada Allah di hari akhir, karena dalam Al-Quran ya itu saja.
Kemudian dalam ayat yang lain juga ada 5. Yang terakhir nggak disebut, takdir. Oh, saya percaya hanya 5 saja rukun iman. Itu tidak diterima. Karena tidak disebutkannya beberapa yang harus diyakini itu bukan berarti tidak wajib diyakini. Bisa difahami ya? Itu soal penyebutan. Lalu penyebutan yang lengkap ada di mana? Di dalam hadis ini. Semua yang disebut sebagai rukun iman dalam hadis ini itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi berarti apa? Orang yang tak beriman kepada takdir tidak disebut sebagai mukmin. Hati-hati. Nah, karena yang terakhir itu disebut apa? Beriman kepada qadar, ketentuan Allah. Yang kelima tadi apa? Yaumil akhir. Nah, pada hari akhir, bahwa ada yang namanya hari yaumul akhir, setelah kiamat. Hari akhir manusia bangkit dari kuburnya, berkumpul, ya, akan memasuki, wah panjang prosesnya itu, ribuan tahun, Pak. Kehidupan kita di dunia tidak ada apa-apanya. Ada yang menjalaninya 60 tahun, ada yang kurang dari 60 tahun, ada yang dikasih waktu lebih, ya, sampai 80 tahun. Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjalanan ke depan puluhan ribu tahun. Di dalam ayat dikatakan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. La ilaha illallah. Ini yang membuat kadang kita ya gemetaran, ya, tidak enak makan, tidur pun bisa tidak nyenyak kalau teringat hari akhir. Perjalanan hidup itu yang panjang itu adalah akhirat. Oleh karenanya sering Allah mengingatkan hari akhir, hari akhir, hari akhir. Ya, jangan kamu menganggap kehidupan ini ya hanya di dunia ini sudah selesai jadi tanah. Itu namanya orang-orang apa, Pak? Orang-orang musyrik. Begitu ya? Udah selesai jadi tanah, sudah. Oh tidak. Ini baru fase pertama dari kehidupan yang dijalani ini. Nah, tetapi fase itu menentukan. Fase pertama itu menentukan. Inilah nanti yang ya dalam tanda petik menentukan kamu di kehidupan berikutnya akan seperti apa. Ya kalau kita ibaratkan saja seperti mahasiswa belajar ya di kampus, betul enggak, Pak? 4 tahun dapatlah S1. Masa depan kamu itu ya dari situ asalnya. Kalau kamu main-main, ya, bisa DO atau nilaimu rendah, untuk selanjutnya ke depan, ya masa depanmu tidak jelas. Nah, sekedar ya untuk mendekatkan pemahaman. Jadi kehidupan dunia ini jangan dianggap permainan. Kita kan di dunia ini ya, enjoy sajalah. Karena ada kan orang berpikir seperti itu ya, ngapain susah-susah? Ya, kalau susahmu untuk menghadapi akhirat itu harus sesuatu yang harus, karena yang menentukan akhirat itu nanti hitungannya dari duniamu. Kalau di dunia ini kamu gagal, akhiratmu akan gagal. Gagal dalam artian apa, Pak? Dalam artian ya tidak masuk surga. Ya. Jadi bekal untuk menuju kehidupan yang panjang itu inilah dunia ini. Nah, oleh karenanya ya orang yang mau memasuki perjalanan panjang, persiapannya akan bagaimana, Pak? Akan serius. Nah ini yang sering orang lupa. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita ya, ada orang yang mau pergi katakan saja keluar kota nih. Jumat, Sabtu, Ahad libur saya mau keluar kota. Dia perlu persiapan enggak? Perlu.
Harus. Kalau dia naik tol, diisi tol dulu. Ya, isi bensin dulu. Persiapan berapa puluh jam kamu mau pergi kemana? Ke Jawa Timur atau mau pulang ke Sumatera? Ya, di mana ada pom bensin kamu harus isi, siapkan. Belum lagi yang harus dibawa. Ya, kita harus siap-siap. Entah umpamanya pada tutup semua. Ya, toko-toko pada tutup. Paling tidak ada, kalau terdesak ada yang dimakan. Nah, itu perjalanan 3 hari, Pak. Ada perjalanan orang, katakan saja pergi belajar berapa tahun, 4 tahun, ngambil S1, S2 atau S3. Perlu nggak dia persiapan? Oh, perlu. Jadi yang namanya perjalanan memerlukan apa? Bekal. Bagaimana bekal itu? Tergantung jenis perjalanannya. Ditempuh berapa lama? Kehidupan akhirat puluhan ribu tahun. Lalu bekal seharusnya bagaimana? Bekal itu harus matang betul. Dan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal itu. Itulah yang sering kita sebut ya zad dalam bahasa Qur'annya. Wa khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Jadi kalau mau selamat di hari akhirat, takwa. Wa khairuz zadi taqwa. Ketakwaan di dunia. Dalam arti kata ketakwaan ini apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itulah yaumul akhir. Kemudian tadi yang terakhir disebut itu adalah beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Bahwa qadar itu sudah tertulis. Ya, qadar itu sudah tertulis. Mungkin menyenangkanmu atau tidak menyenangkanmu. Tabrakan, sakit. Nah, kita harus kembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Penyikapannya apa? Ridho. Begitu. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah bagian dari rukun. Rukun apa, Pak? Tadi ini iman. Lalu yang datang tadi berkomentar lagi, qala sadaqta, Anda benar. Nah, lagi 2 kali Pak ini bilang Anda benar. Kira-kira makin penasaran nggak ini yang dengar ini? Makin penasaran. Ya, berhenti 2 pertanyaan berhenti sudah? Tidak. Fa akhbirni 'anil ihsan. Tolong beritahu aku apa itu ihsan. Lalu Nabi pun menjawab juga, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Itu dikatakan ihsan itu. Tetapi kalau kau tidak sanggup melihatnya, dan memang tidak sanggup, maka dia pasti melihatmu. Jadi menghidupkan di dalam hati sebuah persepsi bahwa kita itu senantiasa dilihat oleh Allah. Fa innahu yarak. Dia pasti melihatmu. Itu dikatakan ihsan. Walaupun pengertian ihsan ini nanti secara bahasa banyak juga ya. Kalau dalam soal pekerjaan dikatakan ihsan itu menekuni suatu pekerjaan, juga disebut ihsan. Ya. Dia itu kalau sudah bekerja itu ihsan betul. Artinya apa? Tekun. Bukan asal-asalan. Itu juga ihsan. Kemudian juga ihsan ini berbuat baik. Ihsan juga. Tetapi dalam konteks ini yang dimaksud dengan ihsan itu adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan. Engkau beribadah kepadanya, menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Kira-kira kalau orang dalam kehidupan ini senantiasa merasa Allah itu melihat dia, dia bisa nyeleweng enggak, Pak? Dia tidak. Jangankan merasa lihat Allah,
merasa diawasi sama atasan saja, membuat seseorang apa? Akan berhati-hati. Iya. Jadi hadisnya belum selesai, waktunya selesai. Sekarang kita kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, memang hadis ini belum selesai, mudah-mudahan bulan depan bisa kita selesaikan. Silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua itu rukun iman, ihsan, bagaimana? Jadi tadi rukun iman itu ada beriman kepada Allah, malaikatnya, walaupun nanti kalau soal detail-detailnya ini kan ada penjelasan detailnya. Malaikat itu seperti apa, itu nanti tambahan penjelasannya nanti di dalam hadis-hadis yang lain. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk bidang-bidang tertentu, khusus menyampaikan wahyu. Itu tugasnya siapa? Jibril. Jadi yang berkomunikasi dengan para nabi itu adalah Jibril. Malaikat lain masing-masing ada tugas. Peniup trompet siapa? Israfil. Meniup trompet untuk apa Pak? Trompet untuk apa ini? Kiamat. Betul? Ya. Jadi ada di dalam hadis dikatakan bahwa Israfil itu mulut trompet itu dari mulutnya dari sejak Rasulullah dibangkitkan jadi nabi, itu trompet itu udah di mulutnya gini. Tinggal apa? Pum, selesai. Ya. Sambil matanya melihat ke langit Pak. Matanya melihat ke langit. Jadi kalau kita terfikir trompet, sebesar apa itu trompet? Iya kan? Kemudian sebesar apa itu malaikat Israfil itu? Jadi matanya melihat ke atas, mulut trompet itu ada di mulutnya, tinggal tiup saja, begitu turun perintah selesai. Jadi berita-berita ini semuanya ada manfaatnya dalam rangka meningkatkan apa? Ketakwaan. Alhamdulillah kita selama 1 bulan penuh Pak ya berlatih bertakwa itu. Malam kurang tidur, siang kurang istirahat, betul enggak Pak? Tujuan kita apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semuanya dalam rangka ketakwaan tadi. Allah maunya begini. Silakan Pak. Ya. Ya udah cukup pakai itu aja langsung. Bagaimana dengan kan masih banyak juga teman-teman kita ini, saudara kita yang beranggapan bahwa dia bilang ini iblis ini dari malaikat Azazil. Nah ini bagaimana dengan mereka punya pendapat itu? Apakah mereka punya pemahaman itu bisa mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak? Soalnya kita tahu kan namanya malaikat itu kan semua taat semua, tidak Betul. Nah satu ngobrol sama bilang, saya mau bantah cuma jangan bisa. Cuma itu gimana Ustaz? Apakah dia bisa kita bilang dia akan kafir kah atau bagaimana dengan pemahaman yang nyeleneh itu? Ya, kita tidak memvonis dia tapi meluruskan pandangan dia. Kamu dapat dari mana itu informasi bahwa iblis itu adalah malaikat? Ya, kalau namanya malaikat tidak akan mungkin protes sama Allah Ta'ala. Dia makhluk sendiri. Ya, dia makhluk sendiri, iblis itu. Nah, detail-detailnya nanti ya suruh aja dia menggoogle bagaimana percakapan
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kan begitu ya. Kemudian ya ayat-ayat yang terkait dengan itulah di dalam Al-Qur'an kan banyak. Aba wastakbara. Dia membantah dan membesarkan diri. Alasan dia apa? Ini Adam ini kau ciptakan dari tanah sedangkan aku dari api. Nah, ini arogansi nih Pak. Yang membuat celaka iblis itu adalah arogansi. Nah, jadi pelajaran yang kita ambil, jangan arogan. Apapun kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, justru semakin membuatmu makin tunduk, merendah. Karena sikap arogansi itu adalah sikap iblis, dan itulah awal kecelakaan dia. Nah, jadi orang yang berkeyakinan seperti ini barangkali ya, ini kan semuanya dari informasi yang salah ini. Ya, Bapak mungkin kalau saya kasih informasi tidak bisa, tapi tolong Bapak carilah lebih detail karena ini berbahaya ini keyakinan. Namun kita juga tidaklah sampai mengatakan dia kafir ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi kira-kira, oh ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini apa yang dimaksud dengan asbabul wurud dalam hadis? Asbabul wurud. Oh iya. Mirip dengan asbabun nuzul. Kalau Quran itu namanya sebab-sebab turunnya suatu ayat. Tapi tidak semua ayat ada sebab turunnya. Ada yang blok begitu saja langsung. Ya. Beberapa ayat saja itu. Hadis juga begitu. Ada beberapa hadis yang ada asal usulnya. Kenapa terjadi begini? Kenapa Nabi ngomong begitu? Tak semua hadis juga punya asbabul wurud. Jadi keberadaan asbabun nuzul, asbabul wurud itu bukan menentukan, tetapi membantu untuk memahami yang benar, gitu. Jadi umpamanya saja ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu orang kafir. Konteksnya Yahudi. Waktu itu Yahudi. Jadi orang tidak bisa mengatakan ini kan tujuannya untuk Yahudi. Oh tidak, karena dia sudah berupa ayat. Dia sudah berupa ayat, bukan hanya menyangkut orang yang turun ayat itu waktu itu, tidak. Jadi dia sudah merupakan ayat yang sifatnya umum. Itu hanya sekedar membantu memahami, oh asal usulnya begini ya. Tetapi apakah memahami ayat itu khusus hanya untuk itu? Tidak Pak. Jadi tetap dia kembali kepada keumumannya. Gitu ya. Tetap kembali kepada umuman. Ayat itu, hadis itu umum, tetap harus umum. Walaupun untuk kira-kira memahami kok bisa muncul begini ayat hadis ini, oh ada ceritanya dulu. Lalu apakah hadis itu hanya untuk cerita itu saja? Tidak. Suatu hadis kalau sudah keluar dari mulut Nabi, dia sudah menjadi sebuah pernyataan umum, ajaran yang harus diterima. Baik, mudah-mudahan waktu syuruk mungkin sebentar lagi kali ya. 2 menit lagi, sampai di sinilah dahulu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.